Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal ngobrolin satu ide yang keren banget dalam Islam, yaitu gimana caranya berbagi itu justru bikin hidup kita jadi terasa lebih lega, lebih lapang, dan lebih bermakna. Coba inget-inget deh, hari ini udah berbagi apa aja. Gak harus yang besar-besar loh, mungkin nraktir kopi teman, atau sesimpel ngasih senyum yang tulus ke orang lain. Nah, pertanyaan simpel ini nih yang jadi pusat dari semua obrolan kita kali ini. Iya, ini dia konsep kuncinya. Banyak orang mikir kalau kita ngasih, harta kita berkurang. Padahal dalam Islam, logikanya dibalik. Berbagi itu justru cara buat nambah. Nambah berkah, nambah kebahagiaan. Keren kan? Oke, biar nggak bingung, ini dia roadmap kita. Pertama, kita bahas kenapa sih memberi itu bisa bikin seneng. Terus kita bedah satu-satu, ada zakat, infak, dan sedekah, sampai hadiah. Dan di akhir kita bakal kupas tuntas hikmah di balik itu semua. Siap? Yuk kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa? Kenapa kita dianjurkan banget buat berbagi? Jawabannya, ini bukan sekedar kewajiban, tapi lebih ke sebuah ekspresi kebahagiaan karena kita udah diberi banyak banget nikmat. Jadi mindsetnya begini, semua yang kita punya ini ya pada dasarnya kan cuma titipan dari Allah. Dialah pemberi yang sesungguhnya. Jadi pas kita berbagi, kita itu sebenarnya lagi bilang, ya Allah terima kasih atas semua ini. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat harta. Bukan lagi soal kepemilikan, tapi soal penyaluran. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk berbagi yang paling terstruktur, yaitu zakat. Kalau yang ini bukan lagi anjuran, tapi kewajiban. Salah satu pilar yang menopang bangunan keimanan kita. Nah, ini yang keren banget. Kata zakat itu sendiri punya arti yang dalam. Dia itu kayak koin dengan dua sisi. Buat yang ngasih, zakat itu membersihkan hartanya, tapi di sisi lain buat masyarakat, zakat itu menumbuhkan kesejahteraan. Jadi, satu aksi, dua manfaat. Luar biasa. Jenius banget kan? Oke, jadi zakat itu ada dua jenis utama. Yang pertama, zakat fitrah. Ini buat semua jiwa muslim, nggak peduli umur atau status. Dibayarnya setahun sekali pas Ramadan. Nah yang kedua, itu zakat mal. Ini zakat atas harta. Baru wajib kalau harta kita udah mencapai jumlah dan waktu tertentu. Kalau buat zakat fitrah, aturannya super jelas dan gampang diikuti. Pakainya makanan pokok. Di Indonesia ya beras. Jumlahnya juga udah paten, 2,5 kilo per orang. Dan waktunya harus banget sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa? Biar semua orang bisa ikut merayakan hari kemenangan dengan perut kenyang dan hati gembira. Terus uang atau beras zakat ini dikasih ke siapa? Nah ini juga nggak bisa sembarangan. Al-Quran udah ngasih daftar penerima yang jelas banget. Ada 8 golongan spesifik yang berhak menerimanya. Ini dia 8 golongan itu. Coba deh perhatikan, daftarnya lengkap banget. Dari yang paling dasar seperti fakir miskin, sampai ke urusan sosial yang lebih luas kayak membebaskan orang dari utang atau membantu musafir. Ini nunjukin kalau zakat itu dirancang jadi sistem jaring pengaman sosial yang luar biasa. Oke, kita udah bahas yang wajib, yaitu zakat. Sekarang kita geser ke saudaranya yang sifatnya sukarela, tapi nggak kalah pentingnya, infak dan sedekah. Ini adalah ladang amal yang terbuka lebar buat siapa aja. Jadi, infak itu biasanya terkait harta yang kita keluarkan untuk kepentingan umum, kayak bangun masjid atau sekolah. Nah, kalau sedekah, wah, ini cakupannya luas banget. Sedekah itu bisa dibilang payung besar untuk segala jenis kebaikan. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan pas banget. Gampangnya gini, zakat itu kayak kewajiban yang terstruktur. Aturannya ketat, jumlahnya dihitung, waktunya ada, penerimanya juga udah ditentuin. Nah, kalau infak dan sedekah, ini lebih ke giving from the heart. Kapan aja, berapa aja, buat siapa aja yang kita rasa butuh bantuan. Benar-benar fleksibel dan spontan. Dan ini dia, bagian favorit saya. Sedekah itu nggak melulu soal duit, sama sekali bukan. Ngasih senyum yang tulus, sedekah. Nyingkirin paku di jalan biar orang lain aman, sedekah. Ngajarin temen yang kesulitan, itu juga sedekah. Artinya apa? Artinya kita semua, tanpa terkecuali, bisa bersedekah setiap saat. Keren kan? Lanjut lagi, ada satu bentuk berbagi yang tujuannya lebih ke sosial dan emosional. Namanya hadiah. Ini juga penting banget loh. Beda sama zakat atau sedekah yang fokusnya membantu yang kekurangan, hadiah itu fokusnya untuk mempererat hubungan antar manusia. Ini soal nunjukin rasa hormat, apresiasi, dan yang paling penting, menyebarkan cinta.
Pesan dari Nabi Muhammad ini simpel tapi dalam banget. Coba deh pikirin. Pas kita dapat hadiah, sekecil apapun, rasanya senang kan? Perasaan gak enak bisa hilang, dan hubungan jadi lebih hangat. Hadiah itu ternyata alat yang super ampuh buat membangun komunitas yang kuat dan penuh kasih sayang. Oke, kita udah bahas apa dan bagaimana cara berbagi. Sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling penting. Kenapanya? Apa sih hikmah atau kebijaksanaan besar di balik semua ini? Ini dia return on investment-nya kalau kita rajin berbagi. Bukan cuma janji pahala di akhirat, tapi manfaatnya terasa langsung di dunia. Harta kita bukannya berkurang, tapi malah dilipat gandakan. Hati kita jadi bersih dari penyakit kikir, bahkan bisa jadi perisai dari musibah. Lengkap banget. Dan ini bukan omong kosong. Al-Quran secara eksplisit bilang, minimal setiap satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Minimal loh. Ini bukan cuma soal matematika, tapi sebuah jaminan dari Tuhan bahwa apa yang kita lepas untuk kebaikan pasti akan kembali ke kita, bahkan jauh lebih banyak. Eits, tapi ada juga sisi lainnya. Ada kisah peringatan tentang Sa'labah. Dulu waktu masih susah, dia rajin banget ibadah dan janji kalau kaya bakal dermawan. Tapi apa yang terjadi pas doanya dikabulkan dan dia jadi super kaya, hatinya malah jadi keras, bakhil, dan lupa sama janjinya. Kisah ini jadi pengingat buat kita semua kalau kekayaan itu ujian yang sebenarnya. Dan ini mungkin yang paling krusial dari semuanya, niat dan adab. Ayat ini kayak lampu merah yang ngingetin kita. Amal sebesar apapun, pahalanya bisa hangus seketika kalau kita ngungkit-ngungkit pemberian kita atau lebih parah lagi, sampai nyakitin perasaan yang menerima. Ikhlas dan menjaga kehormatan orang lain itu kuncinya. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Gimana kalau selama ini cara kita mandang kedermawanan itu keliru? Kita sering ngelihatnya sebagai kehiangan, sebagai pengurangan. Padahal, dari semua yang udah kita bahas, berbagi itu justru sebaliknya. Ini tuh investasi. Investasi buat ketenangan jiwa, buat berkahnya harta, buat kebahagiaan yang beneran. Jadi ini soal untung, bukan rugi.